Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, saya Nabila Hasbi, NIM 090111282227. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Firdaus yang telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil dari PPT saya. Saya akan membahas materi tentang Analytical of Information Extraction from Unstructured and Multidimensional Big Data atau analisis ekstraksi informasi dari big data tidak terstruktur dan multidimensional. Sebelum kita masuk ke materi, bagaimana cara kita menghadapi tipe data yang beragam sehingga dapat informasi, kita harus mengetahui dahulu apa itu analitik big data. Analitik big data adalah mengubah data mentah menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti. Analitik data mencakup berbagai alat, teknologi, dan proses yang digunakan untuk menemukan tren dan memecahkan masalah dengan menggunakan data. Analitik data dapat membentuk proses bisnis, meningkatkan pengambilan keputusan, dan mendorong pertumbuhan bisnis. Yang kedua, kita akan membahas tentang apa itu ekstraksi informasi. Ekstraksi informasi adalah proses penguraian data tidak terstruktur dan mengekstraksi informasi penting dalam format data yang lebih dapat diedit dan terstruktur. Misalnya, kita sedang memeriksa informasi keuangan perusahaan dari beberapa dokumen. Biasanya, kami mencari beberapa informasi yang diperlukan ketika datanya digital atau memeriksanya secara manual. Namun, dengan algoritma NLP, ekstraksi informasi, kita dapat mengotomatiskan ekstraksi data dari semua informasi yang diperlukan seperti tabel, metrik pertumbuhan perusahaan, dan detail keuangan lainnya dari berbagai jenis dokumen, misalnya PDF, dokumen gambar, dan lain-lain. Banyak teknik telah diperkenalkan untuk tipe data yang berbeda, yaitu teks, gambar, audio, dan juga video. Ekstraksi informasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah ekstraksi informasi teks, yang kedua ekstraksi informasi audio, yang ketiga ekstraksi informasi gambar, dan yang keempat adalah ekstraksi informasi video. Untuk ekstraksi informasi teks itu terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama itu ada pengenalan entitas bernama atau NIR, yang kedua itu ada ekstraksi relasi atau RE, dan yang ketiga ada event extraction atau ekstraksi peristiwa. Kita langsung saja membahas yang pertama, yaitu ekstraksi informasi teks. Istilah NLP mengacu pada metode untuk menginterpretasikan data, yaitu yang diucapkan atau ditulis oleh manusia. Untuk memproses bahasa-bahasa manusia menggunakan NLP, beberapa tugas seperti penerjemah mesin, sistem menjawab pertanyaan, pencari informasi, ekstraksi informasi, dan pemahaman bahasa alami dianggap sebagai tugas tingkat tinggi. Metode umum meliputi yang pertama itu pengenalan entitas bernama atau NIR. Nah, itu NIR merupakan mengidentifikasi dan mengkategorikan entitas seperti nama, tanggal, lokasi, dan organisasi dalam teks. Dan entitas spesifik domain seperti penyakit, obat, bahan kimia, protein, dan lain-lain. Berikut adalah contoh kalimat dengan NIR. Yang kedua yaitu ekstraksi relasi atau RE. Ekstraksi relasi adalah subtugas IE yang mengekstraksi hubungan substansial antar entitas. Entitas dan relasi digunakan untuk membuat anotasi data dengan benar dengan menganalisis sifat semantik dan kontekstual data. Pendekatan yang diawali menggunakan teknik berbasis fitur dan berbasis kernel untuk RE, Dipre, Snowball, Knowout, adalah beberapa contoh RE semi supervisi. Ekstraksi relasi adalah tugas memprediksi atribut dan relasi entitas dalam sebuah kalimat. Contoh kalimat relasi dalam ekstraksi informasi teks adalah kalimatnya, Bill Gates adalah pendiri Microsoft. Pasangan entitasnya adalah Bill Gates dan Microsoft. Relasi yang diekstrak adalah pendiri dari. Yang kedua, contoh kalimatnya adalah paracetamol adalah obat yang digunakan untuk meredakan demam dan nyeri. Pasangan entitasnya adalah paracetamol dan demam atau paracetamol dan nyeri, dan relasi yang diekstrak adalah digunakan untuk meredakan. Yang ketiga adalah event extraction atau ekstraksi peristiwa EE dan ekstraksi fakta penting. Adalah suatu peristiwa mewakili pemicu dan argumen. Pemicu adalah kata kerja atau kata kerja yang dinormalisasi yang menunjukkan kehadiran suatu peristiwa, sedangkan argumen biasanya berupa entitas yang menetapkan peran semantik untuk menggambarkan pengaruhnya terhadap deskripsi peristiwa. Nah, di sini juga aku kasih contoh event extraction dalam teks. Contoh kalimatnya, dan juga ada event trigger, entitas terlibat, hubungan, dan atributnya. Yang kedua adalah ekstraksi informasi audio. Terbagi menjadi 2, yaitu ada deteksi peristiwa akustik dan juga pengenalan ucapan otomatis atau ASR.
Ekstraksi informasi audio. Perusahaan seperti pusat panggilan dan file musik adalah sumber utama yang menghasilkan data audio dalam jumlah besar. Berbagai jenis informasi dapat diekstraksi dari data ini untuk membantu analisis prediktif dan deskriptif. Subtugas IE dari data audio diklasifikasikan sebagai deteksi peristiwa akustik dan pengenalan ucapan otomatis. Yang pertama itu ada acoustic event detection atau deteksi peristiwa akustik adalah bidang baru yang bertujuan untuk memproses sinyal akustik berkelanjutan, mengubahnya menjadi deskripsi simbolik. Aplikasi deteksi peristiwa suara otomatis adalah pengindeksan dan pengambilan multimedia, pengenalan pola, pengawasan, dan aplikasi pemantau lainnya. Contoh AED termasuk deteksi klakson dan sirin dalam lingkungan lalu lintas, dan juga ada identifikasi suara teriakan atau ledakan dalam sistem keamanan. Dan yang ketiga itu ada pengenalan peristiwa dalam lingkungan alam seperti burung berkicau atau suara hujan. Representasi simbolis dari peristiwa suara ini digunakan dalam penandaan otomatis dan segmen. Dua itu ada automatic speech recognition atau pengenalan ucapan otomatis. Pengenalan ucapan otomatis adalah tugas untuk mengenali dan mengubah ucapan ke media lain seperti teks. Oleh karena itu dikenal juga dengan sebutan ucapan ke teks atau STT. Contoh penggunaan ASR dalam ekstraksi informasi termasuk transkripsi wawancara atau kuliah menjadi teks tertulis, ada pencatatan informasi dari rekaman percakapan telepon atau pesan suara. Dan yang ketiga itu ada ekstraksi informasi dari rekaman audio dan video yang berisi pidato publik atau presentasi. Yang ketiga, ekstraksi informasi gambar. Yang pertama itu ada text recognition, terus ada visual relationship detection, dan ada face recognition atau pengenalan wajah. Ekstraksi informasi gambar adalah bidang dengan peluang dan tantangan besar seperti mengekstraksi deskripsi linguistik, fitur semantik, visual dan teks, pemahaman konteks, dan pengenalan wajah. IE tingkat konten dan konteks dari berbagai jenis gambar dapat meningkatkan analisis, penambangan, dan pemrosesan gambar. Bagian berikut meninjau IE dari gambar dengan subtugas yang berbeda. Pertama, di ekstraksi informasi gambar itu ada text recognition atau beragam informasi dapat diekstraksi dari konten teks dalam gambar. Teks dalam gambar dan video menjelaskan lebih lanjut tentang informasi berguna tentang konten visual dan juga meningkatkan efisiensi pencarian berbasis kata kunci, pengindeksan, pengambilan informasi, dan pembuatan teks gambar otomatis. Contoh penggunaan text recognition dalam ekstraksi informasi dari gambar termasuk yang pertama mengonversi teks dari buku, dokumen bersejarah, atau artikel jurnal yang tidak tersedia dalam format teks tertulis. Yang kedua ada ekstraksi informasi dari faktur atau dokumen keuangan yang dikirim dalam format gambar. Dan yang ketiga adalah mengenali teks dalam gambar medis untuk analisis klinis. Yang kedua ada visual relationship detection, deteksi hubungan visual mengekstrak informasi interaksi objek dalam gambar. Representasi semantik hubungan objek ini disajikan dalam bentuk rangkap tiga. Yang pertama subjek, predikat, dan juga objek. Contoh visual relationship detection dalam ekstraksi informasi dari gambar yang pertama adalah sebuah gambar yang menunjukkan seorang wanita sedang memegang sebatang bunga. Objek yang terdeteksinya adalah wanita dan bunga, dan hubungan yang diidentifikasi adalah memegang. Yang ketiga ada pengenalan wajah. Tugas untuk mengenali wajah yang mirip merupakan tantangan komputasi. Jelas bahwa manusia memiliki kemampuan pengenalan wajah yang sangat kuat, dan kemampuan ini lebih unggul daripada wajah yang dikenal. Namun, kemampuan mengenali wajah yang tidak dikenal rawan kesalahan. Perbedaan pengenalan wajah pada manusia ini mengarah pada temuan bahwa pengenalan wajah bergantung pada serangkaian fitur wajah yang berbeda untuk wajah yang dikenal dan tidak dikenal. Fitur-fitur ini masing-masing dikategorikan menjadi fitur internal dan eksternal. Yang terakhir itu ada ekstraksi informasi video yang terbagi menjadi dua, yaitu adalah peringkasan video otomatis dan juga pengenalan teks. Ekstraksi informasi video. Tujuan utama IE dari video adalah untuk memahami dan mengekstrak informasi relevan dari konten video yang dimuat dalam video. Yang pertama adalah peringkasan video otomatis, alat otomatis yang sangat penting untuk menganalisis dan memahami konten visual. Orang-orang membuat video dalam jumlah besar menggunakan ponsel. Kamera yang dapat dikenakan adalah Google Glass dan lain-lain. Kedua, itu ada text recognition atau pengenalan teks. Data video dalam jumlah besar diproduksi dan dibagikan setiap hari di media sosial. Teks dalam video berperan penting untuk mengekstrak informasi yang kaya dan memberikan petunjuk semantik tentang konten video. Ekstraksi dan analisis teks dalam video telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemahaman gambar. Berbagai macam metode telah diusulkan dalam hal ini.
Teks caption dan teks adegan adalah dua kategori teks yang dapat diekstraksi dari video. Sekian materi yang telah saya sampaikan mengenai ekstraksi informasi. Apabila ada salah kata dan salah penyebutan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.